Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ini kisah nyata kemarin, Bu. Orang Tapanuli masuk Islam sebulan yang lalu. Dalam forum ini dah hadir dia, si mualaf ini. Orang Batak. Mohon maaf Pak Ustadz, iya. Dia tidak salam. Selamat sore. Maaf ya Mbak Muslim. Iya, tapi saya mualaf Pak, baru masuk Islam. Mbak orang apa? Saya orang Batak Pak. Baru apa? Baru ini. Udah. Suami saya orang Jawa Muslim, mengajak saya masuk Islam. Tapi sampai sekarang saya tidak diajarkan beragama dengan baik, dan suami pun tidak sholat. Di pihak lain ibu saya membujuk saya kembali ke agama saya, Kristen Protestan. Ikut mana saya Pak Ustadz? Apa enggak miris saya mendengar itu? Ikut mana saya Pak Ustadz? Saya diajak masuk Islam tapi tidak dididik. Sementara ibu saya ingin saya kembali ke agama Kristen. Saya terombang-ambing Ustadz. Demi Allah ya nak, mau menangis saya, demi Allah ya nak, bertahanlah Islam nak. Ke rumah nak, ke rumah. Insya Allah Bapak bimbing. Itu yang terjadi hari ini di Indonesia Bunda. Orang yang mengislamkan itu tidak memahami Islam, orang yang memurtadkan itu mengerti Kristen. Berapa banyak kasus saya lihat rame-rame masuk Kristen, tapi didoktrin. Akhirnya jadi pendeta, jadi biarawati, jadi penganut Kristen yang taat. Sementara orang mualaf tidak dibina sama keluarga pihak istri, hancur seperti itu. Ini tolong Bu ya, peringatan dari saya loh. Memasukkan Islam itu mudah. Lihat ya, azan itu hiyanas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa bacaan kita? Mengulang yang sama kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu masuk hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Untuk masuk Islam itu gampang bersyahadat. Untuk mengucapkan asyhadu la ilaha gampang. Tapi begitu salat, la haula wala quwwata illa billah. Tidak semua orang bersyahadat tadi mau sholat. Tidak semua orang sholat bisa khusyuk. Tidak semua orang khusyuk itu istiqomah. Tidak semua orang istiqomah bisa ikhlas. Levelnya ada 4 Bu. Sabar, syukur, ikhlas, ridho. Nilai tertinggi kita ridho. Tujuan kita hidup mardotillah. Saya ulangi ya, sabar, syukur, ikhlas, ridho. Kalau tingkat ridho Bu Ayu, berapapun diminta uang sedekah tidak pernah itu. Siapa contohnya? Abu Bakar Siddiq. Begitu gendang perang sudah dipukul, pasukan mau diberangkatkan, ternyata kurang logistik, kurang kendaraan, kurang unta, kurang makanan. Begitu diumumkan Rasulullah, semua diberikan oleh Abu Bakar kepada Rasul, kepada perjuangan. Rasulullah kaget, takajui. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, untuk anak istri? Apa jawab Abu Bakar? Ada ya Rasulullah. Apa? Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itulah orang-orang yang ridho itu. Kalau kita masih hitung deposito, masih cek tabungan, mikirin rumah kontrakan, menjaga apartemen, ganti mobil setiap tahun, ganti shower 3 bulan, ganti cat menjelang lebaran. Kita karena manusia biasa belum masuk taraf ridho. Jujur lah Bu, jujur. Kita belum masuk tahap sana kok. Otak kita masih penuh dunia kok. Jujur aja. Kita pingin mau lebih bagus, tapi dunianya bukan akidah. Kita pingin lebih bagus, tapi fasilitas bukan kualitas. Secara teori Bu Ayu, harusnya pengajiannya dihadiri 10.000 orang, karena Jakarta diumumkan kok minimal 100.000 ini pengajian ini. Padahal mengaku beriman yang kita bahas Quran, betul? Waktu sholat habis takbir apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, sholatku hanya untuk Allah. Berarti kalau mengajar firman Allah, berarti dia cari firman. Berarti kalau ada pembahasan firman, dia pasti datangi. Karena untuk Allah. Nyatanya enggak Bu Ayu. Ibu bulan ini datang, bulan depan belum tentu. Kalau ada jam bersamaan arisan pengajian, biasanya yang dikalahkan apa? Pengajian.
Kalau ada pengajian ada flu, yang dikalahkan apa? Pengajian. Tapi kalau pesta jangankan flu, udah sakratul maut aja berangkat dia. Saya pengalaman di hotel-hotel berbintang 5 pesta itu. Hujan kencang, petir, jalan macet, berangkat. Pesta jam 7 sampai jam 9 di hotel bintang 5, penuh jam 5. Nih istri saya masih hidup saksi nih. Sampai saya bilang, lihat nih, petir bersambar, hujan kencang, masuk ke hotel, banjir, antri bu mobil. Giliran pengajian, kenapa? Setan iblis bersumpah menjelang diusir dari surga. Aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Kata kunci di situ. Al-Quran surat 7 ayat 16. Langsung baca, jangan lihat saya. Surat 7 ayat 16. Langsung yang cepat, 7:16. Sumpah iblis sudah Bu Ayu. Makanya kita mikir, karena kebanyakan iblis diintervensi. Pertanyaan Bu Ayu, kenapa sih rajin sholat masih belum bisa lurus? Kenapa rajin sholat penggunaan uang belum maksimal untuk agama? Jawabnya, karena kita masih mengejar dunia. Pertanyaan muncul, kenapa mengejar dunia? Karena tidak mencintai akhirat. Buktinya kenapa Bu jam 1 malam suami suruh manasin makanan bisa patuh? Karena cinta. Ma bangun ya ma, mah mama, mah papa kambuh. Iya Pak ya, sebentar ya Pak, saya panasin. Ada karedok dari Sukabumi. Ibu kok saya bilang karedok ketawa tuh. Tadi mah teteh bawa karedok Pak, makan pakai karedok ya Pak. Ada bistik dipanasin ya Pak. Ibu tungguin makan sampai jam 3 subuh suami Pak itu kemakan Pak. Gitu Pak. Kenapa ibu patuh? Karena cinta. Kenapa nggak patuh sama Allah? Belum mengenal Allah, bagaimana mencintai Allah? Kapan mencintai Allah? Pengajian aja tidak istiqomah. Nama masjid doang al-istiqomah. Terus surat 7 ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan lurus. Sumpah iblis demi Allah menjelang diusir dari surga. Depan Allah dia, pasti aku menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Tolong ditulis, dibikin di ruang tamu ibu, di dapur ibu, di kamar tidur. Begitu bangun, sumpah iblis pasti menghalangi manusia dari jalan lurus. Hiyalus sholah, jam 4:12 azan subuh. Begitu tarik selimut, astagfirullah, iblis sudah masuk. Bismillah, bangun. Habis doa baru berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basuri, la ilaha illa anta. Habis itu ibu bergerak berwudu. Sengantuk-ngantuk kita kalau kena air, insya Allah fresh. Yang paling banyak dirusak kita apa? Di sholat isya dengan subuh. Isya kelelahan, subuh kesiangan. Apalagi musim hujan gini, apalagi ibu pengantin baru. Makanya hindari pengantin baru di musim hujan. Subuhnya kesiangan. Saya bukan mencurigai, pengalaman dulu kira-kira begitu. Subhanallah. Ada pertanyaan lagi? Ustaz Afwan ditambah tadi Ustaz ya. Jadi sang istri ini mengambil sikap Ustaz. Karena apa, kalau ketemu dengan suaminya yang baru ini, yang mualaf ini, ketemunya hanya Kamis sampai Minggu, sedangkan hari lainnya masih bersama dengan anak-anak masih Kristen gitu ya Ustaz ya, bersama sama keluarganya gitu kan. Jadi dia tidak seutuhnya tinggal dengan sang suami. Terus juga karena hanya ketemunya di weekend aja dan disembunyikan pula, dan dia masih ke gereja pula, akhirnya sang istri ini meminta supaya ditalak kepada suaminya yang baru dinikahi sebulan. Apakah itu sikap yang bijaksana atau yang paling bijaksana? Kalau bisa pasangan itu menghadap saya kasih masukan, apa terjadi di Anda? Anda mau nggak jadi Islam yang bagus? Saya bimbing. Kalau nggak mau, oh maaf ya Pak, saya menghormati keluarga, maaf, ceraikan. Untuk apa berdampingan dengan suami yang harus jadi imam, malah ke gereja? Saya nggak main-main loh Bu ini. Zaman Umar terjadi Bu, hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah asbabun nuzul turunnya Al-Quran surat 64 ayat 14 At-Taghabun. Baca dulu 64 ayat 14 supaya saya jelaskan ini Bu Ayu. Jangan Ibu Ayu mancing emosi aja ini terus. 64 14 At-Taghabun, langsung At-Taghabun 64 14 supaya saya jelaskan ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Langsung. Ayat 14. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Dengar Bu,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, di antara istri-istrimu dan ada yang menjadi musuhmu. Asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turun, ibu dengar saya. Jangan ada suara. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul dan sahabat, tiba-tiba sekelompok laki-laki belum hijrah. Kenapa? Ada yang istrinya Yahudi, anaknya Nasrani. Ada yang istrinya Nasrani, anaknya Nasrani. Dibujuk masuk Islam nggak mau, diajak hijrah ke Madinah nggak mau. Sementara wajib ikut hijrah dari Makkah ke Madinah karena Rasul sahabat sudah sampai di Madinah. Akhirnya beliau tinggalkanlah anak istri yang beragama Yahudi dan Nasrani di Makkah. Sampai di Madinah, Masya Allah, mereka sedih. Kenapa sedih? Ya Allah, mereka hidup bahagia dengan anak istriku, sementara kami berpisah dengan anak kami dan istri kami yang Yahudi dan Nasrani. Turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuhmu. Itu musuh akidah kamu, beda agama. Kalau nggak mau sudah kamu pindah, kira-kira begitu. Terus baca itu, jangan lihat saya, terus baca. Terus. Maka berhati-hatilah kamu terhadap. Tuh, hati-hati. Makanya milih suami itu, Bu, pastikan dulu kualitas agamanya. Sudah saya katakan tadi. Pilih suami itu kalau boleh saya anjurkan, Bu Ayu dan lain-lain, Unyil, segala macam. Cari suami itu biar kaya raya, yang penting soleh. Sepakat ya? Rasulullah itu siapa? Istrinya Khadijah, wanita terkaya di zamannya. Tapi mas kawin Rasulullah apa? 20 ekor unta merah. Kalau 20 kali unta merah 80 juta. 1,6 miliar. Ini ada peluang buat Bu Ayu dengan yang satu lagi itu, gak usah sebut nama lah. Cari yang soleh tapi kaya raya. Rasulullah itu kaya. Bu, dengar saya. Level ekonomi Rasul itu, Nabi, ada 4 level Allah takdirkan. Ada Nabi yang sangat kaya raya. Siapa itu? Sulaiman dan Daud. Ada Nabi yang kaya, Yusuf, Ibrahim, Ayub, Yakub, itu kaya raya. Ada Nabi yang memilih sederhana, Musa dengan Rasulullah. Ada Nabi yang paling miskin, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu laki-laki apa, Bu? Manusia termiskin di dunia. Hidupnya sampai diangkat Allah, tidak punya rumah, dia hidup dari gua ke gua. Isa Al-Masih itu punya gelas satu aja nggak punya, Bu. Isa Al-Masih itu bajunya cuma satu, tapi ahli sorga. Jadi yang orang paling miskin bukan Hamdan ATT, enggak. Itu kebohongan publik. Jangankan gedung, rumah pun aku tak punya. Bohong itu, Bu. Ibu oh, sudah nyanyi nomor 1 dan semua ikut. Oh, manusia yang paling miskin Isa Al-Masih, Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Betul. Tapi tidak membuat dia hina, karena miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia kok. Yang membuat kita mulia bertakwa. Jadilah keluarga yang kaya raya tapi bertakwa. Takbir. Cukup, capek saya ngomel ini. Saya sarankan, kesimpulan saya buat case yang ibu angkat ini, kalau bisa bawa ke rumah suami istri. Apa tujuan nikah kamu? Oh, berarti memang tidak ingin Islam serius, ceraikan aja. Untuk apa beriman kepada laki-laki yang tidak ingin serius Islam? Buktinya jamaah saya begitu masuk Islam mau saya bina kok. Tiap bulan ikut pengajian saya. Makanya ibu kalau bisa jangan lihat laki-laki pada gantengnya. Ganteng belum tentu. Lebih bagus STS, serem tapi simpati. Iya, daripada GTB, GTS, ganteng tapi setan. Mendingan bagus itu KTT, itu betul KTT, kaya tapi tawadu. Nggak usah dihafal yang gitu-gitulah. Dia kode memilih suami itu Bu Ayu, KTT, kaya tapi tawadu. Ini ganteng tapi miskin untuk apa? Memangnya lapar bisa lihat wajah suami? Begitu bangun tidur melapar mas, liatin hidung yang mancung. Betul? Udah silakan. Masya Allah, seru ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini senang banget ini kajiannya Ustaz. Jadi sebelum ini nggak senang? Bukan Ustaz, senang gitu. Jadi kayaknya hidup gitu loh Ustaz. Dari dulu hidup. Pertanyaan. Ya, sering. Ini Ustaz, jadi ada seorang wanita yang dia murtad, dia udah masuk Nasrani,
karena kawin lari gitu, nggak disetujui sama keluarganya. Iya, terus. Nah, ayahnya ini sudah merasa tidak punya anak perempuan Betul, lagi. dianggap dibuang lah. Iya. Kalau ibunya itu merasa tetap nggak bisa, walaupun dia nurut sama suami. Tetap dia merasa anak ini nggak boleh dijauhin. Iya. Nah, jadi setiap tanggal 25 itu Ustadz, yang perempuan ini mengajak keluarganya itu untuk undang ke rumahnya makan. Itu memang setiap tahun. Nah, itu ayahnya itu merasa memang nggak pernah mau tadinya. Nah, anak-anaknya yang lain membujuk ayahnya, udah ikut aja, kita biar kumpul aja. Jadi tidak mengakuin agama dia, tapi kita datang ke rumahnya hanya untuk makan, tapi tidak mengucapkan. Ustadz, itu gimana? Saya tidak sepakat. Rasulullah dalam Islam itu orang yang murtad nasihat, nggak mau masuk Islam pancung. Itu hadis loh. Makanya kenapa Amerika benci kepada Afghanistan, negara-negara Islam? Kenapa negara Barat menghalangi kita menerapkan hukum Islam? Karena dalam hukum Islam kalau ketahuan ada bisi agama lain memurtadkan umat Islam, nasihati. Nggak mau masuk Islam yang memurtadkan dan memurtadkan, pancung. Itu hadis. Kami juga orang Batak seperti itu. Kalau pindah agama kami nasihati. Kalau nggak keluar dari Medan, keluar kau dari rumah ini. Itu bukan toleransi, kok. Jadi presiden buruk ke depan, ujung-ujungnya orang rame-rame murtad. Toh juga bilang nggak apa-apa kok, sabar aja. Toh juga 5 tahun nanti ayahku lembut kok, ibuku melunak kok, saudaraku mau diundang makan-makan kok. Itu presiden buruk bagi pemurtadan ke depan. Sepakat nggak ini? Orang Batak itu kami nggak mau. Kristennya taat, kami taat, tapi saling menghormati. Nanti semua ngomong gitu. Udah teh, walaupun teteh masuk Kristen nggak apa-apalah, biar aja lah papa. Nanti paling 5 tahun melunak kok. Nanti teteh udah punya anak, mama melunak kok. Bener melunak. Ujung-ujungnya aja mamanya ikut Kristen. Bener, nggak, saya nggak sepakat itu. Nasihati nggak masuk dana karena kamu memilih jalan yang berbeda. Ini urusan dunia akhirat, ini urusan surga neraka. Jangan aku sebagai mamamu, haram memberikan warisan sama dia. Iya, ayahnya sudah menganggap haram, 5 rupiah pun gak berhak dapat warisan. Nah, yang anaknya ini sekarang udah punya anak perempuan, Ustadz. Jadi kayak cucunya ini sekarang udah menikah masuk Islam, Ustadz. Malah bagus itu. Iya. Berarti cucunya sadar anaknya setan. Iya, nggak main-main loh masalah murtad ini. Maaf, jangan tersinggung. Sebagian di Jawa Tengah biasa murtad itu. Oh betul nopo-nopo, sing penting yang HP, ku aku lurus yang toko gawe beras nang omahku dhek, kok betul yang Islam iki. Imanilah Allah seperti Rasul mengimani Allah. Jangan kurangi, jangan tambah. Imani Rasul, muliakan Rasul, hormati Rasul sebagaimana sahabat memuliakan Rasul. Jangan tambah, jangan kurangi. Itulah iman yang benar. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memperlakukan Rasulullah, seperti itulah perlakukan Rasul. Bagaimana Allah dalam iman Rasulullah, lakukan itu terhadap Allah. Itulah iman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Bulan depan ILC insyaallah. Baik, doa kabul majelis. Subhanallah bihamdika. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Dewi dari Depok. Kok jauh benar Ibu di Depok? Alhamdulillah. Bukan juga saya. Iya, nama Bu Dewi. Pak Ustaz, di luar tema ya. Nggak apa-apa, asal jangan sesat. Oke. Iya. Saya punya ada suatu keinginan. Udah lama saya berdoa dengan Allah dari 2010. Bukan dengan Allah, kepada Allah. Iya, hati-hati bahasa. Dari 2010 saya berdoa dan doa itu sampai sekarang belum dikabulkan Allah. Apa itu Bunda kalau boleh tahu? Saya punya rumah di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Iya. Sampai sekarang rumah itu belum terjual. Sampai saya pindah kemari. Iya. Dari 2010 saya sudah minta kepada Allah, tapi belum terkabulkan. Solusinya seperti apa Pak Ustaz? Banyak sedekah, banyak berzikir. Istighfar. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz. Satu lagi Pak Ustaz. Sebentar. Sedekah jangan sporadis. Biasakan di rumah punya KS. Tahu KS? Kalender sedekah. Biasakan di rumah itu kita, jangan sedekah kapan ingat, tapi ingat terus kapan-kapan. Ini kebiasaan umat Islam, kapan ingat, bukan ingat kapan-kapan. Harus ada KS. Tanggal 1 Januari sedekah untuk mualaf. Tanggal 2 Januari untuk janda tua di Cianjur. Tanggal 3 Januari
untuk duafa tanggal 4 Januari ini. Lakukan tanggal yang sama bulan depan sampai selamanya. Tanggal 1 Januari untuk mu'alaf, tanggal 2 Februari untuk anak miskin, tanggal 3 Februari untuk janda tua, tanggal 4 Februari untuk duafa. Masuk lagi tanggal 1 Januari untuk Maret. Biasakan di rumah sedekah pakai KS, kalender sedekah. Ibu kalender gajian suami yang kelihatan udah tanggal 5 berarti transfer. Saya ngangkat tangan, Rob, tolong aku. Karena dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terserah mau bahasa Inggris. Oh my God, please give money. I'm very susah now. Bisa. Allah itu ngerti semua bahasa. Nggak ada masalah Bu. Yang nggak boleh bahasa di luar bahasa Arab, sholat. Itu nggak bisa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan serius Allah yang menguasai hari pembalasan. Nggak sah. Tapi kalau berdoa, Allah lian mau hepeng dang marhemangan betul luar lian. Nggak mati mau londang mangan harian. Bisa. Ya, ibu orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Yang mutlak nggak boleh sholat. Muncul pertanyaan ibu, Pak, bagaimana kalau mu'alaf? Mu'alafnya masuk Islam jam 11, zuhur jam 11.54, wajib sholat zuhur, mandi dulu, mandi besar, ikut sholat. Terus nggak hafal Pak Muncul, takbir aja, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nggak usah pakai bacaan karena belum hafal. Sah. Jadi jam 11.40 diislamkan, jam 11.42 sholat, mandi langsung suruh di masjid, ikut sholat jamaah di sini. Karena kewajiban langsung mutlak. Yang nggak mutlak apa? Haji, karena uangnya nggak ada. Enak kan jadi orang Islam itu. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kamu menurut kemampuan kamu. Jadi jangan tunggu kaya baru sedekah. Bu, Bunda, yang pangkalan berandan, saran saya hanya 2. Mulai hari ini Bu biasakan sedekah tidak sporadis, tapi istiqomah. Kedua, memberikan sedekah tepat sasaran. Jangan kasih peminta-minta di jalan. Rumahnya 5 miliar di Tegal. Dia Bu peminta TV besar, rumah mewah, subhanallah, kamar mandi standar bintang 4. Saya bukan iri, kasihan. Kalau bahasa Medan mesake. Tahu mesake, mesakno. Kasihan. Udah capek saya ngomelnya, cukup. Ya, itu aja kiatnya. Banyak sedekah, banyak istighfar.